Renungan Harian Sabtu 18 Juli 2020, Pekan Biasa ke-15. Yesus hamba Tuhan yang berkenan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Mika, bab 2 ayat 1-5, dan bacaan Injil dari Matius bab 12 ayat 14-21. Dalam kunjungan tim fokus pastoral Keuskupan Agung Medan ke beberapa paroki, vikariat, dan juga pada saat perayaan-perayaan tertentu yang terjadi di luar kota Medan, seringkali orang langsung menyapa, "Horas Pastor Nami," atau "Selamat Pastor kami." Saya tersenyum dan membalas sapaan mereka, "Horas Amang," atau "Horas Inang," "Selamat Bapak," atau "Selamat Ibu." Namun di balik jawaban itu, kadang saya bertanya, kok mereka kenal saya? Kapan kami berjumpa? Atau dalam perjumpaan lain ketika bersalaman, kadang ada orang mengatakan, "Pastor Martin kah yang di majalah menjemaat itu?" Atau ada juga yang mengatakan, "Itu pastor anak-anak sekami." Seorang dikenal melalui karya atau hasil kerja nyata. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini, Santo Matius menggambarkan lanjutan karya pelayanan Yesus kepada orang banyak. Ia menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit dan mengungkapkan rahasia Allah yang terkandung dalam diri dan karya pelayanannya. Bagi Yesus, rahasia ini tidak boleh diwartakan kepada orang lain. Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapakah Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan membantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap." Sikap Yesus ini memunculkan dua pertanyaan. Mengapa Yesus melarang orang banyak untuk tidak memperkenalkan dirinya? Kedua, mengapa Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya sebagai penjelasan atas siapakah dirinya? Terhadap dua pertanyaan ini, saya memberikan jawaban. Pertama, Yesus melarang orang banyak memperkenalkan siapakah Dia, karena bagi Yesus, mereka termasuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sebenarnya sudah tahu siapakah Dia, tetapi mereka menutup mata hati dan mata iman mereka untuk mengakuinya sebagai putra Allah. Di samping itu, Yesus menghendaki agar orang yang datang, orang yang mendengar dan mengalami mujizat yang dikerjakannya, mengenal siapakah Yesus sesungguhnya. Kedua, mengapa Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya untuk memperkenalkan siapakah Dia? Saudara-saudariku terkasih, di sini Yesus mau menegaskan kepada orang banyak bahwa bukan Dia sendiri yang memperkenalkan bahwa Dia adalah hamba Tuhan, tetapi Allah sendiri. Tuhan sendiri yang memperkenalkan orang pilihannya dengan istilah hamba. Tuhan sendiri yang mengutus Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan bahwa Allah dekat dengan manusia. Hamba ini merujuk pada Yesus sebagai Mesias utusan Allah. "Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan."
Saudara-saudariku terkasih, di samping itu, Yesus kembali mau menyadarkan orang banyak yang mengikuti Dia agar percaya bahwa Dia adalah pilihan Allah. Dia dikasihi oleh Allah dan Dia berkenan di hadapan Allah. Dialah yang diutus Allah untuk memaklumkan dan membagikan hukum cinta kasih Allah kepada segala bangsa. Karya pewartanya sangat berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu mencari muka dan gila hormat. Dan ia akan membawa suasana baru bagi segala bangsa, dan bangsa-bangsa akan berharap kepadanya. Dari dua kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Yesus menghendaki agar mereka mengakui dan percaya bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya adalah pekerjaan Allah sendiri. Dia adalah hamba Tuhan yang datang bukan untuk melaksanakan kehendaknya, tetapi kehendak Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, sudahkah kita percaya sungguh bahwa Yesus adalah utusan Allah, hamba Allah yang berkenan di hadapan Allah? Kita sebagai pengikutnya sesungguhnya harus semakin percaya dan tidak ada keraguan-raguan dalam diri kita. Kita harus menjadikan Dia tujuan dan harapan kita. Kita harus lebih dekat dengan Dia, karena Dia berkenan di hadapan Allah dan bagi kita semua.